ingat kalian harus lapor dulu atau izin dulu sama bu guru. Paham enggak? Ya. Nah, untuk penanaman kacang tanah ya biasanya pertama di sini yang disiapkan adalah kalian harus memilih bibit kacang tanah terlebih dahulu. Jadi harus memilih bibit yang bagus. Ya, bibit yang Nah, di sini Bu Guru kebetulan bawa contohnya. Ya. Misal kalian nanti ada di sini pelaksanaannya adalah menanam kacang tanah. Jadi terlebih dahulu kalian harus memilih bibit yang bagus, jadinya yang tidak bagus kalian sisihkan ya atau dilainkan, jangan diikutkan sama yang ditanam. Jadi pilihlah bibit yang bagus, yang tidak bolong. Biasanya kalau bolong ini nanti kalau ditanam tidak akan tumbuh ya karena sudah rusak. Jadi disisihkan. Bagaimana supaya hasilnya bagus? Ya, jadi sebelum penanaman kacang tanah ini sudah bentuknya kacang tanah, sudah lihat? Nah, apa kalau di sini namanya? Kacang. Ya, ini namanya kacang tanah. Kacang tanah. Jadi kalau sudah kalian dipilih, nanti dipilih yang bagus-bagus. Nah, bagaimana bentuk penanamannya nanti? Kalian sebelum ditanam kacang ini setelah dipilih disisihkan yang bagus sama yang tidak bagus. Yang bagus harus dijadikan bibit supaya hasilnya nanti tumbuhnya bagus ya. Nah, supaya lebih bagus lagi caranya adalah sebelum ditanam kacangnya harus direndam terlebih dahulu selama satu malam. Kalau direndam itu biasanya direndam pakai apa? Pakai air. Jadi kacangnya yang sudah dipilih, yang sudah bagus, ini nanti direndam ke dalam air selama berapa hari? Selama satu malam atau satu hari. Nah, terus kalau sudah direndam, didengarkan nanti biar kalian paham kalau sudah melaksanakan prakteknya ya. Kalau sudah direndam selama satu malam, nah barulah kalian angkat lagi dan tiriskan, buang airnya. Yang diambil apanya? Kacangnya. Nah, biasanya kacang ini kalau sudah direndam bentuknya berubah, berbeda. Biasanya sebelum direndam kacang ini bentuknya agak mengecil ya. Sebelum direndam biasanya bentuknya agak mengecil. Nah, nanti setelah direndam selama satu malam atau satu hari, biasanya ini kacangnya agak membesar, kelihatan seperti sudah membengkak. Ya, jadi ini mudah pertumbuhannya atau lebih cepat daripada tidak direndam. Ya. Nah, terus supaya hasilnya bagus, jadi setelah direndam berarti kalian harus jadi persiapkan apanya? Tanahnya. Ya. Tanahnya berarti harus apa? Harus bersih, tidak ada rumputnya. Kalau masih tanahnya kurang bersih, rumputnya masih banyak, otomatis pertumbuhannya tidak akan bagus. Jadi tanahnya harus benar-benar subur. Ya, jadi terlebih dahulu berarti tanahnya harus diapain lagi kalau biasanya mau menanam? Sebelum disiram biasanya terlebih dahulu. Apa katanya Maduranya? Esaka. Apa katanya di sini? Pakai mesin. Ya. Nah, biasanya dipesin dulu, tanahnya dihancurkan terlebih dahulu. Ya, paham enggak? Berarti tanahnya yang mau dibuat nanam kacang tanah berarti harus diapain terlebih dahulu? Harus dihancurkan dulu pakai mesin ya. Ya, paham enggak? Harus dihancurkan dulu pakai mesin.
tersebut ya, baru kalian nanti melaksanakan penanaman bibit yang sudah direndam. Ya, tahu nggak caranya? Tahu. Ada yang pernah lihat tidak? Cara menanam kacang? Nah, nanti Bu Mimi praktekkan di sini ya, bagaimana tata cara penanaman kacang yang bagus supaya hasilnya maksimal ya. Ya, siap enggak? Siap. Mau belajar tidak? Semangat tidak? Ya, supaya mendapatkan hasil yang bagus, berarti kacang sudah siap, tanah yang mau dibuat penanaman sudah siap, sudah sudah dihancurkan. Nah, setelah itu nanti penanamannya langsung ditanam sesuai dengan arahan. Di sini Bu Guru bawa alat. Di sini Bu Guru sudah bawa alat. Nah, nanti tanahnya kalian taruh ke sini. Ya, masing-masing kelompok Bu Guru kasihkan ini nanti ya. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, karena tadi sudah tanahnya sudah dihancurkan, tinggal cara penanamannya. Biasanya kalau sudah ditanam, nah langsung diapain supaya tidak kering? Langsung disiram atau dikasih air. Katanya maksudnya apa? Etorak. Ya, dietorak pakai mesin, didatangi air ya ke kacang yang sudah ditanam supaya kacang yang ditanam barusan tidak kering. Kenapa? Kalau kering tidak akan tumbuh dengan maksimal. Jadi kalau sudah ditanam maka harus didatangin air, disiram atau ditorak, didatangin air pakai mesin. Nah, setelah itu ya biasanya tumbuhnya berapa lama? Pertumbuhan kacang? 1 minggu itu sudah mulai tumbuh. Ya, jadi kalau sudah ditanam, disiram, nyampe 1 minggu biasanya nanti kacangnya tumbuh. Nanti kalau sudah sampai 1 minggu kacangnya sudah ditanam, ya, sudah disiram 1 minggu biasanya kacangnya sudah tumbuh. Ya, nah setelah tumbuh biasanya kacang itu tumbuhnya tidak langsung panjang lebar. Jadi tumbuh sedikit keluar tumbuh. Ya, kalau sudah 1 minggu ya. Jadi tak nampak dulu meleci. Ya, keluar ini 1 minggu. Nah, kalau sudah sampai 1 minggu ya, ini biasanya kadang penyiramannya itu biasanya setengah bulan sekali. Kadang ya tidak sampai, tergantung kondisi tanah. Kalau tanahnya misalnya keras, berarti tidak sampai 2 minggu sudah dikasih air lagi, etorak lagi supaya tumbuhnya bagus. Ya, bisa enggak anak-anak mempraktekkan? Bisa. Bisa. Ya, coba Bu Guru kasih bahannya. Ini nanti yang dikasihkan Bu Guru, kalian isi tanah sesuai dengan petunjuk Bu Guru yang tadi. Ya, diisi tanah terlebih dahulu, nanti baru kacangnya ditanam. Ya, yuk kelompok sini. Nanti itu diisi tanah. Terus ini bibit kacangnya, ya. Ini bibit kacangnya kalian pilih terlebih dahulu, ya. Pilih bibitnya yang bagus-bagus, yang
bisa dibuat segala